Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas Waalaikumsalam A warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan dari masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, kita mulai saja langsung dari kelompok pertama, yaitu yang pertama dari kelompok saya sendiri, pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk karet. Next. Yang beranggotakan saya sendiri, Daud Setyanugroho, dengan NIM 2303001. Selanjutnya ada Laila Istiana dengan NIM 2303020. Selanjutnya ada Safitri Dwi Ramadhani dengan NIM 2303018. Dan selanjutnya ada Muhammad Rizky Iskandar Daulay dengan NIM 2303014. Next. Di sini saya akan membacakan tujuan dari praktikum, yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara membuat spesimen uji, yang kedua yaitu mengetahui prinsip dasar dan prosedur uji UV tester, dan yang ketiga yaitu mengetahui prinsip dasar dan prosedur uji FTIR, keempat yaitu mengetahui prinsip dasar kerja uji UTM, dan yang keempat yaitu mengoperasikan instrumen FTIR dan UTM, dan yang kelima yaitu untuk menganalisis pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk karet. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Vulkanisasi karet adalah hasil dari proses vulkanisasi karet, yaitu proses kimiawi yang mengubah karet mentah menjadi bahan yang lebih elastis, kuat, dan tahan lama melalui pembentukan ikatan silang antar rantai polimer dengan bantuan bahan pemvulkanisasi seperti sulfur atau peroksida organik. Ultraviolet atau UV adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 100 sampai 400 nm, lebih pendek dari cahaya tampak tetapi lebih panjang dari sinar X. UV sering digunakan untuk menguji ketahanan bahan terhadap cahaya, panas, dan penuaan lingkungan. Radiasi UV dengan energi tinggi dapat memutus ikatan lemah seperti CH, CC, dan CSI di permukaan elastomer, menyebabkan permutusan rantai atau chain system dan pembentukan radikal bebas. Radikal ini memicu oksidasi dan reconciling mikro sehingga densitas ikatan silang awalnya menurun, lalu meningkat setelah aging lebih dari 14 hari, membentuk material lebih kaku dan rapuh, menurut Zhang et al. 2021. FTIR, Force Transfer Infrared Scantroscopy atau FTIR, yaitu teknik spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa berdasarkan penyerapan radiasi inframerah. FTIR memberikan informasi struktur kimia dan komposisi material. UTM atau Universal Testing Machine yaitu alat uji mekanik yang digunakan untuk mengukur sifat fisik material seperti kuat tarik, tekanan, dan lentur. UTM membantu menentukan ketahanan dan elastisitas suatu bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu untuk alat sendiri kita menggunakan pisau atau gunting, yaitu kita menggunakan 2 buah untuk memotong sampel uji. Lalu ada cutting board yaitu 1 buah untuk memotong sampel uji. Lalu ada penggaris atau mistar, kita menggunakan 2 buah juga yang berukuran 30 cm untuk mengukur sampel ujinya. Lalu ada silver pen, yaitu 3 buah untuk menandai spesimen uji. Ada UV tester 1 buah, yaitu untuk menguji paparan UV sampel karet. Lalu ada universal testing machine, yaitu 1 buah untuk menguji sifat mekanik sampel karet.
Lalu untuk alat yang terakhir yaitu ada FTIR 1 buah untuk menguji sifat kimiawi sampel karet. Lalu bahan yang kami gunakan yaitu outsole kasual anak 40 PHR. Spesifikasinya yaitu 1 buah spesimen karet atau vulkanisat, yaitu keterangannya sebagai sampel uji UV, kuat tarik, dan kuat sobek. Selanjutnya untuk diagram Selanjutnya alir ada akan dibacakan oleh Safitri. Silakan Safitri. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan diagram alir dari proses pengujian UV vis, FTIR, dan UTM. Yang pertama yaitu cuplikan dikondisikan terlebih dahulu pada suhu 23 derajat Celcius. Kemudian siapkan 2 buah spesimen kuat tarik 2 buah, spesimen kuat tarik 2 buah, spesimen kuat sobek 2 buah untuk dilanjutkan uji sifat mekanik dengan sesuai SNI. Kemudian dilakukan uji UV tester, yaitu memasukkan spesimen ke dalam UV tester selama 21 hari dengan variasi paparan hari ke-0, 7 hari, 4 hari, dan 21 hari. Selanjutnya, setiap variasi paparan dilakukan untuk uji fisik, mekanik menggunakan UTM, dan kimiawi menggunakan FTIR. Kemudian setelah dilakukan uji UTM, FTIR, dan mekanik, dilakukan analisis hasil pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk plastik. Selanjutnya, dari hasil pengujian, didapatkan pengamatan sifat fisik dan mekanik pada sampel vulkanisat outsole kasual anak, yaitu pada karakteristik organoleptis UV pada hari ke-7, yaitu berwarna hitam dan bintik-bintik putih pada tepi vulkanisat. Selanjutnya pada hari ke-14 terdapat tidak terjadi perubahan spesimen vulkanisat berwarna hitam. Selanjutnya pada hari ke-21 spesimen berwarna hitam tetapi muncul bau yang menyengat. Kemudian hari ke-28 warna sampel memudar keabu-abuan pada tepi, bau menyengat, dan tekstur vulkanisat lembut. Untuk uji kuat tarik, pada hari ke-7 mendapatkan 15,168, kemudian hari ke-14 mendapatkan hasil 14,962, kemudian hari ke-21 mendapatkan nilai 14,052, kemudian hari ke-28 mendapatkan nilai 16,71. Kemudian dengan nilai elongasi 670,409% pada hari ke-7. Kemudian hari ke-14 mendapatkan 558,157%. Kemudian pada hari ke-21 mendapatkan 611,209%. Kemudian pada hari ke-28 mendapatkan nilai 646,814%. Kemudian dengan nilai kuat sobek pada hari ke-7 yaitu 6.738, hari ke-14 9.807, hari ke-21 8.717, hari ke-28 7.264. Kemudian dari data pengamatan FTIR mendapatkan gugus fungsi yang adanya pada hari ke-7 terdapat gugus tertinggi pada spektra 3081,66 dengan gugus fungsi C-H alkena atau aromatik. Kemudian pada hari ke-14 menandakan terdapat gugus fungsi 1416,20 cm dengan terdapat gugus C dengan gugus alkena.
Kemudian pada hari ke-21 mendapatkan nilai gugus fungsi tertinggi 3901,86, terdapat O- alkohol. Kemudian pada hari ke-28 mendapatkan gugus tertinggi yaitu 2916,68 CH alkana. Berikut grafik dari FTIR pada hari ke-7, grafik hari ke-14, kemudian pada hari ke-21, kemudian hari ke-28, Baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan dari kelompok 1. Paparan sinar ultraviolet atau UV merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempercepat degradasi pada material polimer, termasuk karet. Dalam praktikum ini, dilakukan pengamatan terhadap perubahan sifat fisik, mekanik, dan kimiawi kompon karet sepatu pantofel dengan paparan UV selama 7, 14, 21, dan 28 hari. Berdasarkan data organoleptik, tampak bahwa semakin lama waktu paparan terjadi perubahan warna dan tekstur pada sampel. Hal ini dibuktikan pada sampel hari ke-7, muncul bintik-bintik putih pada tepi adalah tanda awal dari degradasi permukaan, di mana produk oksidasi atau hidroperoksida mulai terbentuk dan beberapa aditif atau migrasi ke permukaan. Minggu kedua dan 3 tidak terjadi perubahan. Karet berwarna hitam namun bau menyengat mulai tercium pada hari ke-21. Bau ini menunjukkan terjadinya pemutusan rantai polimer dan keluarnya atau menguap senyawa organik volatil akibat degradasi. Pada minggu keempat terjadi degradasi signifikan. Warna memudar ke abu-abu, menunjukkan kerusakan pada pigmen atau kemungkinan carbon black dan struktur polimer di permukaan. Tekstur yang menjadi lembut dan lengket atau implit dari bau, menyengat, dan perubahan warna. Hal ini sesuai dengan karakteristik umum degradasi karet akibat UV. Terjadi perubahan warna atau discoloration dari AKA A.K. Bounik 2012 menjelaskan bahwa perubahan warna atau pemudaran dan munculnya permukaan lengket adalah indikator visual utama dari degradasi oksidatif pada elastomer. Dari hasil organoleptis karet dari hari ke-7, 14, 21, dan 28 menunjukkan terjadinya degradasi permukaan dan perubahan struktur kimia karet akibat pemutusan rantai polimer oleh energi UV. Sejalan dengan temuan Samsuri dan Roesyanto pada tahun 2021 yang melaporkan bahwa paparan UV dapat memicu fotooksidasi dan menghasilkan retakan mikro serta perubahan warna pada produk karet. Hasil uji tensile strength, elongation, dan kuat sobek menunjukkan fluktuasi akibat proses degradasi. Tensile strength mengalami penurunan bertahap hingga hari ke-21. Dari hari ke-7 yaitu menjadi 14,052 N per mm kuadrat pada hari ke-21. Hal ini disebabkan paparan sinar UV melemahkan struktur crosslink antar rantai polimer membuat material mudah putus dan mengalami peningkatan pada hari ke-28 mencapai 16,71 N per mm kuadrat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh terbentuknya ikatan silang baru atau reaksi sekunder selama proses degradasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Yulianingsih pada tahun 2019 bahwa reaksi foto crosslinking dapat terjadi bersamaan dengan pemutusan rantai. Elongation persen pada hari ke-7 yaitu 670
dan menurun di hari ke-14 yaitu sebesar 558,157%. Hal ini disebabkan putusnya rantai polimer atau degradasi, namun kembali meningkat di hari ke-21 yaitu 611,209% dan hari ke-28 yaitu 646,814%, mengindikasikan bahwa struktur karet mengalami reorientasi dan terjadi proses reaksi kimia yang menghasilkan ikatan silang. Sementara itu, kuat sobek mengalami peningkatan signifikan di hari ke-14, yaitu sebesar 9.807 N per mm kuadrat. Kemudian menurun pada hari ke-28 yaitu sebesar 7.264 N per mm kuadrat, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pemutusan rantai dan pembentukan ikatan baru selama proses fotodegradasi yang disebabkan paparan UV memperlemah ikatan rantai polimer dan meningkatkan kerapuhan. Next. Pada analisis FTIR yang dilakukan pada setiap interval waktu mendukung pengamatan visual tersebut, spektrum menunjukkan bahwa terjadi perubahan gugus fungsi kimia selama paparan UV. Pada hari ke-7, sudah terdeteksi gugus N sama dengan O stretching yang umumnya muncul akibat reaksi oksidasi. Pada hari ke-14, 21, dan 28 terdapat intensitas puncak yang menunjukkan adanya gugus karbonil, yaitu C sama dengan O di sekitar 1075 sampai 1723 yang merupakan indikasi degradasi oksidatif lebih lanjut di mana rantai polimer karet bereaksi dengan oksigen yang dipercepat oleh energi sinar UV. Gugus OH juga muncul sebagai tanda pembentukan hidroksil akibat reaksi oksidasi atau pemutusan rantai. Hal ini sejalan dengan penelitian Arifianto dan Wulandari pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa paparan UV pada karet menyebabkan peningkatan gugus karbonil dan hidroksil akibat proses fotooksidasi dan pembentukan radikal bebas. Next. Baik, dari hasil pembahasan di atas, maka secara keseluruhan paparan UV terbukti mempengaruhi kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi kompon karet yang direncanakan untuk sepatu casual anak. Perubahan warna, bau, dan tekstur menunjukkan adanya degradasi fisik, sementara perubahan spektrum FTIR menginformasikan transformasi kimiawi dan struktur karet. Variasi sifat mekanik mengindikasikan bahwa meskipun ada pembentukan ikatan silang baru, degradasi tetap dominan dan dapat mempengaruhi performa jangka panjang produk. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sinar UV menjadi aspek penting dalam pengembangan produk karet yang akan digunakan di lingkungan terbuka. Penambahan antioksidan atau stabilizer UV seperti yang disarankan oleh Savitri dan Rahmadani pada tahun 2022 bisa menjadi strategi untuk meningkatkan ketahanan kompon karet terhadap paparan UV. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Saudara Daud, maka dapat disimpulkan 1. Spesimen uji yang digunakan yaitu untuk pembuatan spesimen kuat tarik, kuat sobek menggunakan sampel tersebut karena setelah pengujian UV vis dilakukan uji kuat tarik dan kuat sobek. Kedua, prinsip dasar UV tester adalah interaksi cahaya ultraviolet dengan material yang kemudian diukur dan dianalisis kuantitatif, intensitas, dan pengujian ketahanan material. Kemudian prosedur kerja UV tester yaitu persiapan sampel, pembersihan sampel dari kotoran, kemudian pengaturan alat, selanjutnya penempatan sampel, kemudian penentuan siklus uji, kemudian proses pengujian dan pencatatan analisis. Kemudian selanjutnya prinsip dasar FTIR adalah mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh ikatan kimia dalam molekul.
Prosedur kerja FTIR yaitu meliputi persiapan sampel, pengaturan instrumen, pemindaian spektrum inframerah, perekaman spektrum, dan analisis puncak serapan untuk menentukan gugus fungsi. Kemudian untuk kesimpulan keempat, prinsip dari UTM adalah mengukur sifat mekanik material seperti kuat tarik, elongasi, kuat sobek. Kemudian memberikan beban hingga sampel putus. Prosedur kerja dari UTM sendiri yaitu melakukan pemotongan sampel sesuai SNI, pemasangan pada grip mesin, pengaturan beban dan kecepatan tarik, proses pengujian hingga sampel putus, serta pencatatan hasil berupa kurva tegangan-tegangan. Selanjutnya untuk kesimpulan kelima yaitu pengoperasian instrumen FTIR dan UTM telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh valid dan dapat dianalisis. Kemudian untuk kesimpulan keenam yaitu hasil analisis pengaruh paparan UV menunjukkan bahwa semakin lama paparan sinar UV, semakin terlihat degradasi pada karet sepatu pantofel, terjadi perubahan fisik, warna memudar, bau menyengat, tekstur lebih lembut dan lengket. Kemudian mekanik, terjadi fluktuasi, tensile strength, elongasi, dan kuat sobek. Serta pada perubahan kimia terjadi munculnya gugus karbonil dan hidroksil pada spektrum FTIR. Hal ini membuktikan bahwa sinar UV mempercepat proses degradasi karet melalui fotooksidasi. Berikut daftar paka yang menjadi garansi untuk hasil pembahasannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman boleh dipersilakan untuk menanyakan atau ada saran untuk kelompok kami. Baik, Sesi dan tanya jawab Dania dipersilahkan. Habis Dania Citra ya, Dania terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Perkenalkan, nama saya Dania Rahmawati, NIM 2303005. Izin bertanya, apakah semua jenis karet mengalami degradasi yang sama jika terkena UV? Tes UV tester mesin itu. Terima kasih teman-teman. Mohon Baik. dijawab. Oke, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Citra. Dipersilahkan, Citra. Sepertinya Citra jaringannya agak. Wow. Oke, dipersilahkan Citra. Udah. Izin tanya. Saya Citra dengan NIM 2303021. Izin bertanya, apa saja formulasi atau bahan yang dapat mempengaruhi degradasi pada sel karet pantofel setelah diuji UV vis? Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa mau dijawab? Mungkin akan saya jawab untuk pertanyaan Dania. Izin menjawab, Dania. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah itu, apakah semua jenis karet bisa mengalami degradasi yang sama jika terkena sinar UV? Jawabannya tidak, karena jenis karet dan formula kompon berbeda akan itu menunjukkan ketahanan UV yang berbeda juga. Jadi formula kompon yang berbeda itu juga dapat menunjukkan ketahanan UV yang berbeda, karena ada beberapa kompon itu menggunakan anti degradan atau penahan panas lah istilahnya kayak gitu, atau bisa juga anti aging juga bisa. Tergantung pada aditifnya atau stabilizer dan struktur kimia yang digunakannya. Jadi menurut saya tidak. Jadi tidak semua jenis karet mengalami degradasi, sesuai dengan aditif dan stabilizer yang digunakan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Citra.
Apakah Saudari Safitri atau Ayla ingin menjawab? Baik, untuk pertanyaan Citra, Saudari Ayla yang akan menjawab. Ayla, bisa mulai dijawab pertanyaannya? Laila Istiana izin menjawab pertanyaan dari Saudari Citra, yaitu dengan pertanyaan apa saja formulasi yang mempengaruhi degradasi setelah diuji UV Vis, yaitu formulasi atau faktor yang mempengaruhi degradasi setelah UV Vis, yaitu jenis karet yang digunakan. Pada praktikum ini kelompok kami menggunakan jenis karet sintetis, yaitu yang kedua itu mengandung bahan aditif seperti antioksidan, filler, karbon black, dan pigmen. Lalu ada tingkat ikatan silang atau crosslink yang terbentuk saat vulkanisasi. Lalu ada kelembapan dan suhu lingkungan uji. Karet dapat mempercepat reaksi degradasi. Lalu ada lama dan intensitas paparan UV. Jadi semakin lama dan intens maka degradasinya juga akan lebih parah, seperti itu. Apakah menjawab Saudari Citra? Sudah menjawab, terima kasih Ayla. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, bisa dibilang cukup dan akan berganti sesi ke kelompok selanjutnya. Bisa bilang cukup ya teman-teman jika ingin tidak ada yang dipertanyakan kembali. Cukup. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami tentang pengaruh paparan UV pada produk karet. Mohon maaf jika ada kekurangan dari PPT atau dari video dan yang kami sampaikan pada kelompok pertama. Saya mewakili dari kelompok pertama mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin memperhatikan pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk karet. Yang bersangkutan saya Arifin, NIM-nya 2303014, Afdi Egi, NIM-nya 2303019, Tirias Istiana 2303012, dan Devira Nur Atorik 2303007. Dasar teori. Kompon karet dihasilkan dari campuran karet dengan bahan-bahan kimia. Komposisi dan cara pencampurannya dilakukan dengan penggilingan yang dilakukan pada suhu tertentu. Uji UV pada kompon karet adalah pengujian untuk mengevaluasi ketahanan kompon. Enggak, itu share PPT yang ke grup ini nggak bisa diganti di sini. Uji UV pada kompon coani. Dasar teori. Kompon karet dihasilkan dari campuran karet dengan bahan-bahan kimia. Komposisi dan cara pencampuran dilakukan dengan penggilingan yang dilakukan pada suhu tertentu. Uji UV pada kompon karet adalah pengujian untuk mengevaluasi ketahanan kompon karet terhadap paparan sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV dari matahari dapat menyebabkan degradasi pada karet, membuatnya menjadi rapuh, retak, hilang sifat mekanisnya. Uji UV dilakukan untuk memastikan bahwa kompon karet yang digunakan dalam berbagai industri, terutama terpapar sinar matahari langsung, memiliki ketahanan yang cukup terhadap degradasi UV. FDR yaitu metode spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk menganalisis hasil spektrumnya. Metode spektroskopi yang dilakukan adalah metode absorpsi, yaitu metode spektroskopi yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi inframerah. Absorpsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua syarat, yaitu kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan frekuensi vibrasional molekul sampel dan perubahan momen dipol selama bervibrasi.
Siapa yang Ini kau aku baca, nah, udah baca, sekarang baca. Ini baca ini. gimana ani? Arifin Dogo. Untuk mengetahui besar pengujian dengan alat UTM bertujuan untuk mengetahui besar alat mekanis dari material sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya. Material yang mempunyai sifat mekanik lebih baik dapat memperbaiki sifat mekanis dari material yang kurang baik. Dikutip dari Risnasari Iwan BKK 2022. Pengujian dengan alat FTIR bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi kimia material outsole sepatu sport melalui karakterisasi gugus fungsi. Mesin FTIR menggunakan tipe FTIR Portner serial nomor 960 yang khusus identifikasi gugus fungsi pada sampel. Mesin UTM merek GTM tipe GTM UT20KN untuk mengukur seberapa besar kekuatan suatu spesimen ketika ditarik hingga putus. Lalu ada UV tester untuk simulasi kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet. Lanjut pada cutter untuk memotong spesimen, cutting mat untuk melindungi permukaan meja dari goresan, press yang untuk memotong spesimen agar presisi, dan penggaris untuk mengukur panjang spesimen dan alat bantu memotong spesimen. Terus ada juga jangka sorong dan super pen. Selanjutnya ada bahan. Untuk bahan ada outsole sepatu sport dengan spesimen uji kuat tarik dan spesimen uji kuat sobek, dan ada etanol untuk membersihkan bagian pada mesin FTIR. Diagram alir, proses diagram alir yang pertama yaitu mulai, selanjutnya ada persiapan dan preparasi bahan, selanjutnya ada pengujian UV selama 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Setelah UV dilanjutkan pengujian FTIR, dilanjutkan analisa gugus fungsi, hasil dibandingkan pengujiannya pada UV yang telah di UV selama 7 hari sampai 28 hari. Selanjutnya ada pengujian UTM,
diuji kuat tarik dan kuat sobeknya, dianalisa grafik kuat tarik dan kuat sobek, lalu dibandingkan hasil pengujian dari hasil UV vis 7 hari sampai 28 hari, kemudian selesai. Lalu pada data pengamatan, tabel 1 yaitu pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik dan mekanik produk plastik. Yang pertama itu ada visual, yaitu yang hari ke-0 itu warnanya hitam, sampai hari ke-28 juga warnanya hitam. Lalu pada nilai kuat tariknya, dari ke-0 itu nilainya 14,15 Newton per milimeter persegi. Dari ke-7 turun menjadi 12,94 Newton per milimeter persegi. Lalu pada ke hari 14, pada pengujian kuat tarik itu gagal. Pada hari ke-21 dia naik menjadi 13,322 Newton per milimeter persegi. Lalu pada hari ke-28 turun menjadi 11,044 Newton per milimeter persegi. Lalu pada pengujian elongasi didapatkan hari ke-0 422,313%. Lalu pada hari ke-7 setelah di UV selama 7 hari turun menjadi 378,522%. Lalu hari ke-14 gagal saat pengujian, dan hari ke-21 naik menjadi 382,611%. Hari ke-28 turun menjadi 355,114%. Pada uji kuat sobeknya, hari ke-0 didapatkan nilainya 18,900 Newton. Pada setelah diuji UV, pada hari ke-7 didapatkan hasilnya turun menjadi 16,083 Newton. Lalu di hari ke-14 turun lagi menjadi 13,213 Newton. Hari ke-21 naik menjadi 15,691 Newton. Lalu ke hari ke-28 turun menjadi 12,889 Newton. Tabel kedua yaitu tabel hasil identifikasi gugus fungsi berdasarkan spektra sampel paparan UV selama 7 hari. Didapatkan gugus fungsinya yaitu 2327,58 cm pangkat 1, yaitu C-rangkap 3, renggangan atau alkuna. Lalu yang kedua didapatkan bilangan gelombangnya 2090,05, yaitu sama alkuna. Lalu nomor 3 bilangan gelombangnya itu 1590,80 cm pangkat 1, itu aromatik. Yang keempat itu 1019,46 atau CO, itu alkohol atau eter. Yang kelima 943,23 NH atau tekukan amina sekunder.
Halo, cek. Halo, untuk data pengamatan tabel 34 untuk paparan UV hari 14 dan UV ke 21 hari, dan pada paparan UV sampel 28 hari untuk bilangan gelombang yang keluar sama saja. Spesimen kuat tarik dengan cara memproses vulkanisat karet dengan cetakan kuat tarik berbentuk dumbbell. Pada uji kuat sobek, spesimen dipotong dengan panjang 100 mm, lebar 15 mm, atau cetakan berbentuk trouser. Lalu pada bagian lebar diberi tanda pada bagian tengah, lalu dipotong mengikuti panjang sepanjang 40 mm. Cara menyobeknya yaitu dari dalam keluar. Prinsip dasar kinerja UV tester didasarkan pada kemampuan alat untuk mensimulasikan paparan radiasi ultraviolet yang menyerupai sinar matahari dalam rentang panjang gelombang UVB. Prinsip dasar kinerja FTIR adalah interaksi antara materi dan energi. Ketika FTIR digunakan inframerah akan melewati celah-celah untuk mengontrol jumlah energi yang akan diberikan ke sampel. Spektrum FTIR dari sampel minggu kedua menunjukkan pola yang sangat mirip dengan sampel minggu pertama, tetapi dengan sedikit perbedaan yang penting. Namun gugus karbonil pada sampel ini terekam pada panjang gelombang 1707,82 cm yang mengalami pergeseran dari sampel minggu 1. Pergeseran ini bisa disebabkan oleh perbedaan lingkungan kimia di sekitar gugus karbonil tersebut. Misalnya adanya perbedaan jenis senyawa karbonil atau adanya efek interaksi molekuler seperti ikatan hidrogen. Hasil FTIR. Hasil uji FTIR terhadap kompon spatospor yang dipaparkan dalam UV tester selama 4 minggu menunjukkan adanya perubahan spektrum yang mempresentasikan degradasi kimia polimer akibat radiasi UV pada minggu kedua. Puncak serapan kuat terlihat di sekitar 2928 cm dan 2850 cm yang merupakan karakteristik getaran ulur. Yang merupakan karakteristik getaran ulur atau stretching. C/H alifatik dari rantai utama polimer seperti polipropilen yang banyak digunakan dalam kompon karet dan plastik. Intensitas puncak ini yang masih tinggi menunjukkan struktur polimer masih relatif stabil. Sementara puncak di sekitar 1080 cm menandakan C/O stretching atau C/H bending, menandakan belum terjadinya degradasi signifikan pada tahap awal. Selanjutnya untuk hasil kuat tarik, untuk material kuat tarik material menurun secara signifikan setelah mengalami paparan sinar UV. Berdasarkan data hasil uji, nilai kuat tarik turun dari 14,15 Newton per milimeter persegi menjadi 11,04 Newton per milimeter persegi setelah 28 hari. Penurunan ini merupakan indikasi terjadinya degradasi struktur molekul polimer akibat radiasi UV yang menyebabkan pemutusan rantai utama. Semakin banyak radiasi yang diterima, ikatan polimer akan semakin rusak, sehingga nilai kuat tarik karet vulkanisasi juga akan menurun. Selain itu, menurut bin Schuhtaud dan Benschat juga mengamati bahwa dapat diketahui bahwa setelah penuaan UV, tegangan dan kekuatan menurun relatif terhadap kondisi tanpa penuaan UV. Untuk nilai elongasi menunjukkan penurunan dari 253% 17% menjadi 195,70% setelah 28 hari paparan UV. Reaksi fotodegradasi yang terjadi selama paparan UV menyebabkan kerusakan pada segmen AMOF yang sangat berkontribusi terhadap sifat elastis material.
Menurut bin Jauhantau dan bin Syad menjelaskan bahwa penurunan tegangan setelah penuaan UV berarti bahwa pencampuran tersebut menjadi lebih kaku. Sementara itu, menurut Sabani dan kawan-kawan juga mencatat bahwa penuaan menyebabkan putusnya beberapa ikatan antar rantai polimer yang menunjukkan bahwa jumlah ikatan yang putus semakin meningkat. Untuk hasil kuat sobek material mengalami penurunan signifikan setelah mengalami paparan sinar UV selama 28 hari. Nilai awal kuat sobek sebesar 8,06 Newton menurun menjadi 12,88 Newton. Penurunan ini menandakan bahwa kemampuan material untuk menahan propagasi retakan menurun seiring dengan bertambahnya waktu paparan UV. Proses fotosintesis akibat sinar UV menyebabkan terbentuknya retakan mikro dan di permukaan, melemahkan ikatan antara rantai polimer dan menurunkan energi yang dibutuhkan untuk memulai dan memperluas sobekan. Mikroskopik optik juga menunjukkan adanya retakan pada permukaan sampel dan dominan karet yang terlepas dari matriks polipomer akibat penuaan UV dan thermal. Retakan mikro tersebut akan menjadi titik awal saat material menerima gaya sobek. Jadi untuk sampel kuat sobek pada minggu pertama itu sudah ada mengalami perubahan akibat sinar UV. Bisa dilihat dari hasil pengujian untuk jalur sobekannya itu dia langsung putus, tidak seperti pada minggu ke-0 tanpa sinar UV. Dari pembahasan yang telah kita bahas dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu spesimen kuatarik dengan cara mempres vulkanisat karet dengan cetakan kuatarik berbentuk dumbbell. Pada uji kuat sobek, spesimen dipotong dengan panjang 100 mm dengan lebar 15 mm, lalu pada bagian lebar tersebut diberi tanda pada bagian tengah atau pada ukuran 0,75 cm, lalu dipotong mengikuti panjang sepanjang 40 mm atau 4 cm. Cara menyobeknya yaitu dari dalam keluar. Pembuatan spesimen uji FTIR yaitu dengan memotong spesimen dengan ukuran 3 x 3 cm. Yang nomor 2 yaitu prinsip dasar dari mesin UV tester adalah mensimulasikan paparan sinar ultraviolet atau UV yang berasal dari matahari pada sebuah material, dalam hal ini kompon karet. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memaparkan sinar karet pada mesin UV tester. Kita dapat mengamati dan mengukur seberapa cepat material tersebut mengalami perubahan negatif seperti menjadi rapuh, retak, atau kehilangan sifat mekanisnya. Nomor 3 yaitu prinsip utama dari alat FTIR atau Fourier Transform Infrared adalah teknik spektroskopi inframerah yang memanfaatkan absorpsi dengan dukungan transformasi Fourier untuk menganalisis hasilnya dengan cara yang lebih sederhana. Prosesnya melibatkan penyinaran radiasi inframerah ke suatu sampel. Molekul dalam sampel tersebut hanya mampu menyerap radiasi ini jika ada kondisi tertentu terpenuhi. Spektrum ini berfungsi sebagai sidik jari untuk yang menunjukkan jenis gugus fungsi kimia yang terkandung dalam sampel. Mesin UTM digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sifat mekanik material secara akurat seperti perbaikan kualitas. Prosedur uji meliputi pengaturan Gaussian sesuai SNI, pemasangan dan pengencangan spesimen, pengaturan parameter uji, pelaksanaan uji sehingga sampai putus.
Untuk kelima, prosedur pengupasan FTIR dimulai dengan menyalakan perangkat, membuka software Spectrum 10 dan memasukkan spek holder atau plat UATR. Setelah itu dilakukan pemindahan scan untuk meroleh spektrum, kemudian alat dimatikan dan stiker dicabut. Untuk hasil uji FTIR menunjukkan bahwa paparan UV tidak mengubah jenis gugus fungsi pada outsole sepatu, hanya menyebabkan pergeseran kecil. Namun, hasil uji mekanik UTM menunjukkan penurunan signifikan pada kuat tarik, elongasi, dan kuat sobek setelah pemaparan UV, terutama sejak hari ke-7. Ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kimia utama tetap, sifat mekanik material menurun akibat degradasi oleh sinar UV. Bisa dibuka untuk sesi tanya jawab. Oke, untuk Anissa bisa dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapitatianti. Izin bertanya, apakah permukaan karet itu terjadi retak atau rapuh setelah uji UV? Nah, jika terjadi retak, apakah ada aditif khusus yang dapat mempertahankan kualitas fisik dan mekanik setelah paparan UV itu? Makasih. Baik, untuk Rois, ya Rois, monggo. Kepala Rois. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, dari pengujian UV tester kalian tuh berapa menit di mesin, berapa menit aslinya? Maksudnya paham nggak? Maksudnya gini, berapa menit dalam mesin, berapa menit di asli yang semisal terkena matahari langsung? Paham? Di dalam mesin semisal 1 menit, terus di aslinya semisal berapa jam gitu. Dengan mesin UV yang kalian gunakan itu 1 menit di mesin, berapa menit aslinya? Terima kasih. Mungkin sudah jelas atau belum? Ini ada pertanyaan lagi? Saya memakai ini ya, device-nya Rois ya. Perkenalkan, saya Lukman. Saya mau tanya, menurut kalian aja, menurut kalian keterkaitan rantai polimer terhadap pengujian yang dilakukan oleh kalian itu apa aja? Keterkaitan rantai polimer pada karet terhadap pengujian yang kalian lakukan itu apa aja? Menurut kalian? Oke. Cukup jelas ya, Daya? Ya. Oke, Baik. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya sebagai ya, izin menjawab pertanyaannya Lukman ya. Untuk ikatan silang antar molekul pada pengujian UV vis itu, menurut saya sendiri dari hasil kami praktikin itu, semakin lama proses penyerahan UV berlangsung itu, maka rantai polimer tersebut mengalami pemutusan rantai molekul. Hal itu bisa dibuktikan dari hasil kuat tarik, kuat sobek, dan elongasi kami yang mengalami penurunan secara bertahap dari
minggu ke-0 sampai minggu ke-8, minggu ke-4. Dan juga tetapi pada gugus fungsi itu tidak berpengaruh secara signifikan. Begitu. Ya, jawaban diterima. Selesai. Makasih ya. Izin menjawab untuk pertanyaannya Anissa tadi kan, apakah permukaan karet terjadi keretakan atau rapuh setelah di UV, dan apakah ada aditif khusus yang dapat mempertahankan kualitas fisik dan mekanik setelah paparan UV selama 28 hari? Pada praktikum kita kemarin untuk sifat fisik atau sifat fisiknya, karet tidak mengalami degradasi atau rapuh dan keretakannya. Dan setelah di FTIR juga tidak ada gugus fungsi yang hilang, tetapi ketika di UTM, di uji kuat tarik dan kuat sobek, ada beberapa hasil yang dia turun, tetapi pada minggu ketiga dia sedikit naik dan minggu keempat dia turun lagi. Dan untuk apakah ada aditif yang mempertahankan hal tersebut di sifat fisiknya, yaitu ada antioksidan sebagai menangkal radikal bebas akibat terbentuknya dari sinar UV itu, sehingga mengurangi proses oksidasi dan kerusakan polimer karetnya. Dan ada UV stabilizer, bekerja untuk menyerap dan menahan energi UV sebelum mencapai rantai polimer sehingga adanya kerusakan pada struktur karet dan menjaga elastisitas serta kekuatan mekanik menjadi lebih lama. Apakah untuk Anissa pertanyaannya bisa terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Cek halo. Saya ingin menjawab pertanyaannya si Rois perihal berapa lama waktu yang ada di mesin dan berapa lama waktu asli pada dunia nyata ya. Jadi dari materi yang sudah pelajari, untuk 1 menit di mesin UV test itu pada aslinya itu sekitar 1 jam. Jadi seumpama kita menguji sekitar 7 hari, jadi nanti bisa di kira-kira sekitar 365 hari. Jadi kayak untuk 1 menit di 1 jam di UV test itu sekitar 2 hari gitu. Jadi 24 jam itu sekitar 24 kali 2 berapa? 24 kali 2 sekitar 48 hari begitu. Pada intinya pokoknya 1 jam di UV tester sekitar 1 sampai 2 hari di dunia asli atau nyata lah. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Di bagian sama-sama. Ya begitu. Mungkin ada pertanyaan lain atau kami cukupkan? Cukup. Baik, mungkin dari kelompok kami, kelompok 2, mungkin jika ada salah kata maupun dalam penjelasan presentasi kami masih ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Dan mungkin jika dari teman-teman kurang puas dari jawaban kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rois Arifin dengan NIM 2303015 dan teman saya
Ayo teman-teman perkenalkan diri. Fahrul. Saya Nabila Cantika Nurbaiti dengan NIM 23030006. Dan saya Fahrul Razi dengan NIM 23030009. Dan saya Anissa Sabita Ardianti dengan NIM 23030002. Baik, next. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman kita yaitu Saudara Fahrul Razi. Dipersilakan. Ya. Yang pertama, tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui cara membuat spesimen. Yang kedua, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur penggunaan UPI tester. Yang ketiga, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur uji menggunakan FTR. Yang keempat, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur uji UTM. Yang kelima, mengoperasikan instrumentasi FTIR dan UTM. Yang keenam, menganalisis pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk plastik. Selanjutnya, dasar teori kulit imitasi yang merupakan komposit polimer memiliki struktur utama berupa lapisan plastik dan lapisan penguat. Kain penguat yang umum digunakan untuk pelapisan kulit imitasi adalah kain berbahan dasar polyester, kapas, viskosa, dan polipropilen. Karakteristik seperti kekuatan tarik, kekuatan sobek, stabilitas dimensi, dan fleksibilitas sangat dipengaruhi oleh pemilihan kain dan penguat dan cara pembuatan kain penguat. Produk kulit imitasi yang bermutu baik adalah produk yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI melalui pengujian. Pengujian merupakan salah satu bentuk kontrol kualitas atau quality control dalam menghasilkan produk atau memproduksi barang yang bermutu dan berkualitas. Pada produk kulit imitasi dilakukan beberapa jenis pengujian untuk mengukur kualitas antara lain kekuatan tarik, kekuatan sobek, kemuluran, dan UPI tester. Baik, selanjutnya pada proses produksi kulit imitasi, hal yang paling penting adalah formulasi kompon. Bahan yang digunakan dalam pembuatan formulasi disesuaikan berdasarkan dengan karakteristiknya dan kualitas kulit sintetis yang diinginkan. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kulit imitasi adalah sebagai berikut, yaitu resin, stabilizer, plasticizer, foaming agent, foaming, aktivator, dan filler. Kondisi proses pembuatan dan bahan yang digunakan dapat berpengaruh pada kualitas dan karakteristik yang dihasilkan. Hasil kulit sintetis dapat diuji kualitasnya meliputi kekuatan tarik, kemuluran, ketahanan sobek, ketahanan rekat, ketahanan luntur warna terhadap gosokan, dan memiliki sifat mekanik yang meta pada setiap sisinya sesuai dengan syarat SNI 1294/2009. Next. Kualitas kulit sintetis dapat berubah seiring berjalannya waktu apabila jika terkena kondisi lingkungan yang keras, salah satunya terkena sinar UV. Uji UV tester pada kulit imitasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kulit imitasi tahan terhadap degradasi plastik dan perubahan fisik seperti retak, warna pudar, dan hilangnya kekuatan mekanik. Darmawan 2015. FTR, Fourier Transform Infrared Spektroskopi adalah teknik spektroskopi inframerah untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Uji FTR pada kulit imitasi membantu untuk menganalisis perubahan gugus fungsi bahan plastik sebelum dan sesudah pengusangan. Next. Mohon maaf suaranya Saudari Anissa tidak. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah FTIR dengan spesifikasi serial C96600,
Yang kedua ada UV tester dengan spesifikasi 230 volt. Selanjutnya ada gunting untuk memotong sampel, ada penggaris untuk mengukur, cutting map alas untuk memotong sampel, ada jangka sorong untuk mengukur sampel, dan yang terakhir ada cutter untuk memotong sampel. Untuk bahan yang digunakan ada sampel kulit sintetis dengan spesifikasi PVC. Selanjutnya ada langkah percobaan. Sebelum melakukan pengujian, cuplikan disajikan terlebih dahulu pada suhu 23 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif 50% sampai dengan 65%. Kemudian lakukan penyiapan spesimen dengan cara penyiapan 4 buah spesimen uji untuk uji sifat mekanik sesuai SNI masing-masing. Memasukkan spesimen ke dalam UV tester dengan variasi paparan 0 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Setiap variasi paparan dilakukan uji kualitas fisik mekanik menggunakan UTM dan kimiawi menggunakan FTIR. Selanjutnya, menentukan pengaruh paparan UV terhadap kualitas dan kimiawi produk plastik. Selanjutnya Saudari Nabila. Untuk langkah percobaan pertama yaitu dari dimulai, kemudian penyiapan 4 buah spesimen uji sesuai SNI, kemudian dimasukkan sampel ke dalam UV tester selama 500 jam atau 21 hari, kemudian setiap variasi minggu diuji fisik UTM dan kimiawi atau FTIR. Kemudian menentukan pengaruh paparan UV fisik, UV phase atau mekanik maupun kimia. Kemudian selesai. Next. Kemudian dari data pengamatan bisa dilihat untuk kenampakan visual dari mulai 0 hari sampai ke 28 hari tidak ada keretakan. Kemudian untuk kuat tarik dari hari ke-0 yaitu 196,623 Newton. Di hari ke-7 yaitu 205,547 Newton. Di hari ke-14 yaitu 146,315 Newton. Ya, silakan Saudara Farul. Mana is? Selanjutnya data pengamatan pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik dan mekanik produk plastik. Kemudian untuk elongasi di hari pertama yaitu 28,739% dan setelah di hari ke-28 yaitu 21,692%. Dan untuk kuat sobek di hari di 0 hari atau hari pertama yaitu di 0 hari dan kuat sobek yang 0 Baik, izin melanjutkan untuk kuat sobek di sini untuk 0 hari mendapati 8,41 Newton. Kemudian di hari ke-7 mendapati 8,14 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian hari ke-14 mendapati 5,483, kemudian hari ke-21 5,874, kemudian hari ke-28
5,545. Next. Selanjutnya untuk data percobaan dari hasil identifikasi gus fungsi berdasarkan hari ke-1 atau hari ke-0, yaitu terdapat gus fungsi alkyl halides aromatik, alkanes alfihatik amines, kemudian alifatik amines alkyl halides, kemudian alkyl halides alkanes, kemudian ada aromatik lagi, kemudian ada nitrokompon unsaturated ester alkanes, kemudian alkanes dan alkanes. Kemudian untuk hari ke-7 mendapati gugus fungsi ada alkanes, alkyl halides alkanes, alifatik amines, terus alifatik amines lagi, kemudian alkyl halides, kemudian alkyl halides, kemudian ada aromatik ester dan alkanes. Next. Mungkin teman dapat melanjutkan. Selanjutnya, pada paparan UV 14 hari dihasilkan gugus fungsi alkanes, karboksilik acid, alkenes, alifatik amines, alkanes, eter, dan alkanes. Untuk UV 21 hari dihasilkan gugus fungsi alkines, karboksilik acid alkanes, alifatik amines, alkanes, ester, dan alkohol etanol. Selanjutnya, pada paparan UV 28 hari dihasilkan gugus fungsi alkanes, alifatik amines, dan aromatik. Selanjutnya, pembahasan. Pada tarik dilakukan untuk menentukan besarnya beban yang diperlukan untuk menggerakkan potongan uji sampai putus. Dari grafik nilai kuat tarik pada minggu ke-1 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena jaringan polimer mengalami fase degradasi awal. Pada minggu kedua masih ada degradasi awal tetapi mengalami penurunan karena pemecahan rantai polimer. Pada minggu ketiga mengalami fase cross linking hingga modulus tarik tercatat lebih meskipun kualitas turun. Minggu keempat dalam waktu lebih lama tingkat kerusakan molekuler akan menyebabkan penurunan modulus dan elastisitas secara keseluruhan. Next. Selanjutnya dihasilkan nilai elongsi mengalami penurunan pada setiap minggunya, akan tetapi pada minggu ketiga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh paparan sinar UV, menyebabkan fotodegradasi pada PVC, merusakkan ikatan kimia dan rantai polimer. Akibatnya, struktur polimer menjadi lebih rapuh dan kaku, sehingga elongsi menurun karena kemampuan bahan untuk meregang sebelum putus berkurang. Degradasi ini juga menyebabkan penguapan plastizer yang berfungsi memberi fleksibilitas pada PVC, sehingga kehilangan plastizer menurunkan elastisitas bahan. Selain itu, menguapkan plastizer yang memberi fleksibilitas pada PVC juga menurunkan elastisitasnya. Namun, pada minggu ketiga terjadi kenaikan elongsi, sementara karena redistribusi atau pesuaian plastizer dan stabilizer UV di dalam material yang memperbaiki elastisitas secara temporer. Fenomena ini dikenalkan sebagai stabilisasi sementara sebelum degradasi berlanjut, yang akhirnya menyebabkan penurunan elastisitas secara signifikan akibat merusakkan molekul dan kehilangan plastizer. Lebih banyak seperti yang terjadi pada sampai minggu keempat.
Selanjutnya, untuk kuat sobek merupakan gaya atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyobek potongan uji. Dari grafik dihasilkan nilai kuat sobek sebelum UV sampel minggu kedua mengalami penurunan nilai kuat sobek. Hal ini terjadi karena saat PVC terpapar sinar UV, plastik ini mulai mengalami kerusakan ikatan kimia dalam polimer PVC dan efek degradasi UV secara dominan menyebabkan kerusakan permukaan dan penurunan kekuatan. Pada minggu ketiga, setelah beberapa minggu paparan, terjadi proses pembentukan ikatan silang atau cross-linking antar rantai polimer akibat radikal bebas UV yang terbentuk. Cross-linking ini membuat struktur polimer menjadi lebih padat dan kaku, sehingga meningkatkan kuat sobek secara sementara. Next. Untuk pengujian FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur molekul dan atau komposisi kimia pada suatu bahan dan mengidentifikasi adanya kontaminasi. Spektra hasil analisis FTIR yang kami dapati adanya perubahan serapan inframerah pada sampel FTIR di setiap minggunya. Untuk minggu ke-1 sampai 3 mendapati perbedaan yang tidak terlalu jauh. Memiliki persamaan yang cukup bagus dibandingkan dengan minggu ke-4. Perbedaan signifikan terjadi pada sampel ke-4, yang dimana lebih tinggi dibanding dari sampel-sampel lainnya, bahkan dari sampel 0. Hal ini dapat disebabkan karena pada sampel ke-4 yang paling lama di UV, di mana semakin banyak terdegradasi, semakin rusak struktur kimianya. Terjadi perubahan spektrum pada puncak serapannya, sehingga muncul gugus fungsi yang baru terdeteksi. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama membuat 8 spesimen dengan 4 spesimen kuat tarik dan spesimen kuat sobek dengan ukuran kuat tarik panjang dengan panjang 25 cm, lebar 3 cm, panjang tengah 15 cm, dan ukuran kuat sobek dengan panjang 15 cm, lebar 4 cm, dan disobek pada tengahnya dengan ukuran 7,5 cm. Yang kedua, sampel diletakkan di chamber tertutup dan diberikan sinar UV. UV menstimulasikan radiasi matahari langsung. Material plastik dipaparkan secara intensif pada radiasi UV. Suhu tinggi dan kelembapan. Ini dapat mempercepat proses penuaan, degradasi permukaan sehingga retak, memudar, atau perubahan struktur bisa muncul dalam setiap minggunya. Yang ketiga, FTIR berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh molekul dalam suatu sampel. Ketika sinar inframerah melewati sampel, ikatan-ikatan kimia tertentu akan menyerap energi IR pada frekuensi tertentu yang khas bagi gugus fungsi tersebut. Yang keempat, ada mesin UTM, Universal Testing Machine, bekerja dengan prinsip memberikan gaya atau beban secara terkontrol pada suatu materi untuk memberikan respon mekaniknya, seperti kekuatan tarik, elongasi, dan sobek. Yang kelima, pengoperasian FTIR. Dengan mempersiapkan sampel, nyalakan perangkat FTIR dan komputer, kalibrasi alat, membersihkan kristal ATR, letakkan sampel pada kristal, background tanpa sampel, scan sampel, amati puncak hasil spektrum, lalu simpan dan cetak. Yang B, ada pengoperasian UTM. Dengan menyalakan mesin dan komputer, pilih jenis pengujian, masukkan parameter, pasang spesimen, klik start untuk menjalankan mesin analisis data yang didapati. Yang keenam, paparan sinar UV tester menyebabkan perubahan fisik pada sampel kami, yaitu pada kuat tarik, kuat sobek, dan elongasi pada minggu 1 sampai 2 turun, dan minggu ketiga mengalami kenaikan, kemudian minggu keempat turun lagi, dan kimiai pada sampel 4 memiliki perbedaan yang sangat signifikan dikarenakan sampel 4 mengalami degradasi atau penuaan lebih lama. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Ini dong, garing belum apa-apa. Baik, mungkin sekian dari kami presentasi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Tidak boleh.
apakah sampel uji kulit sintetis non-foam dan foam saat uji UV itu terjadi hal yang sama pada yang kalian lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, silakan Mbak Gevira. Izin bertanya, saya Gevira Nur Atorik dari kelompok 2. Bagaimana karakteristik permukaan kulit sintetis? Perubahannya dari sinar UV itu apakah ada terdegradasi atau sobekan pada fisiknya kulit sintetis tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Saudari Laila Istiana. Saudari Laila. Laila, mohon maaf suaranya nggak masuk ya. Laila mic-nya di pencet ya. Mohon maaf Laila, suaranya masih tidak ada. Oke, mic itunya Dania ya. Izin bertanya pada kelompok 3, sifat fisik apa saja pada karet yang berubah setelah terpapar UV vis? Gimana? Bisa diulangi? Sifat fisik apa saja pada karet yang berubah setelah kalian uji terhadap paparan UV? Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat jelas? Terdengar jelas. Terima kasih. Mungkin cukup itu dulu pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Laila. Untuk sifat fisik apa saja yang berubah pada karet setelah terpapar sinar UV? Baik, untuk sifat fisik sendiri ada beberapa yang berubah setelah terpapar sinar UV, yaitu ada seperti kekerasan. Di sini kekerasan akan meningkat, karet menjadi lebih keras tetapi rapuh. Kemudian untuk elastisitasnya akan menurun, tidak lentur seperti sebelumnya atau sebelum diuji sinar UV vis. Kemudian ada perubahan pada warna. Biasanya karet ini akan mengalami pemudaran warna atau menguning. Kemudian akan terjadi permukaan yang retak atau cracking. Kemudian ada penurunan fleksibilitas. Karet akan menjadi kaku dan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan deformasi. Kemudian yang terakhir ada perubahan massa atau berat. Bisa terjadi penurunan berat karena penguapan zat aditif atau degradasi senyawa polimer. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Laila?
Bagaimana untuk saudari Laila Istiana? Apakah sudah menjawab? Ya, menjawab. Baik, selanjutnya Soalnya izin. orangnya lagi di kamar mandi, guys. Oh ya. Baik, sekarang saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Daud Setionugroho, yang dimana pertanyaannya, apakah kulit sintetis foam dan non-foam saat diuji UV akan mengalami hal yang sama? Pada dasarnya kulit yang menggunakan foam dan tidak menggunakan foam itu tidak selalu terjadi hal yang sama, yang dimana meskipun keduanya bisa mengalami fading dan keretakan, kulit sintetis foam berpotensi mengalami kerusakan struktur internal karena adanya lapisan berpori, sementara non-foam lebih fokus pada kerusakan permukaannya. Dan juga kulit sintetis foam dan non-foam memiliki perbedaan komposisi dalam struktur bahannya. Kulit sintetis foam memiliki lapisan lebih banyak sehingga lebih tahan lama dan tahan terhadap sinar UV, sementara itu kulit sintetis yang non-foam memiliki lapisan lebih sedikit dan lebih fleksibel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah menjawab saudara Daud Setionugroho? Baik, sudah. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, sangat menambah pengetahuan bagi diri saya. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dapat dijawab oleh teman saya, Farul ataupun Anissa. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Kevira. Bagaimana pengaruh UV terhadap kualitas fisik kulit sintetis? Apakah ada retakan atau robekan selama UV? Untuk pengujian selama 28 hari itu tidak terdapat retakan, akan tetapi semakin lama terpapar sinar UV itu, kulit sintetis akan semakin mengkerut, dan itu menyebabkan seperti lekungan gitu. Apakah menjawab? Gimana, Vira? Bagaimana saudari Gevira, apakah sudah menjawab? Halo, saudari Gevira, apakah masih dalam forum? Halo. Mungkin bisa langsung dilanjutkan aja. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Jika tidak, bisa bilang cukup dan dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan pembacaan, kesalahan menjawab, lebih mohon maaf. Karena kami juga masih tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk plastik, mata kuliah pengujian fisis produk karet dan plastik,
dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cita Dewi Ramasari dengan NIM 2303021. Ada pula anggota yang lain yaitu Dania Rahmawati dengan NIM 2303005. Lalu ada pula Hendra Sulih Isaka dengan NIM 2303003. Dan yang terakhir yaitu Lukman Syam Wibisono dengan NIM 2303010. Oke, pada presentasi kali ini saya akan membacakan tujuan dari praktikum. Pertama, mengetahui cara membuat spesimen uji. Kedua, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur penggunaan UV tester. Ketiga, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur uji menggunakan FTIR. Keempat, mengetahui prinsip dasar kinerja dan prosedur uji UTM. Kelima, mengoperasikan instrumensi FTIR dan UTM. Keenam, menganalisis pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk plastik. Selanjutnya, ada pendahuluan. Kulit imitasi merupakan bahan sintetis yang banyak digunakan sebagai alternatif kulit asli, karena harganya yang lebih murah dan mudah diproduksi. Untuk mengetahui kualitas dan ketahanan, dilakukan uji mekanik dan analisis kimia. Uji kuat tarik dan kuat sobek bertujuan untuk menilai ketahanan bahan terhadap gaya eksternal yang bisa menyebabkan kerusakan fisik. Menurut ASTM D5034 halaman 9, ASTM D4705 halaman 91. Sementara itu, FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, digunakan untuk mengidentifikasi gugus kimia, penyusunan material, dan spektroskopi UV vis digunakan untuk mengetahui respon bahan terhadap cahaya, terutama ketahanan terhadap sinar UV. Skor tes 2001, Rames et al. 2019. Pengujian ini penting untuk memastikan kulit imitasi layak digunakan secara fungsional dan estetis. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ada cutter gunting, cutting mat, penggaris atau mistar, UV tester, UTM, FTIR, dan yang terakhir ada bahan yang digunakan adalah kulit imitasi PVC. Baik, izin masuk sekarang giliran saya untuk membahas FTIR, UTM dalam percobaan kapas sampel perbandingan minggu ke-1 hingga minggu ke-4 menggunakan UV tester. Pada kuat tarik pertama itu didapat 1,119 Newton per milimeter kubik, minggu kedua 76,1 Newton milimeter kubik, minggu selanjutnya adalah 72,5 Newton milimeter kubik, yang terakhir adalah 1,4. Maaf, lanjut lagi. Yang sampel terakhir berupa 1,228 Newton meter kubik, kemudian pada kuat sobek slide sebelumnya ya, pada kuat sobek minggu pertama yaitu 16,495 Newton milimeter kubik, minggu kedua yaitu 10,104, minggu ketiga 11,748, minggu keempat ialah 12,16, serta persentase elongasi pada minggu pertama yaitu 95,8, sampel kedua 84,4, sampel ketiga 79,1, sampel keempat yaitu 79,9. Next.
Baik, dikarenakan ada kendala pada salah satu teman kami, jadi akan saya lanjutkan pada pembacaan data FTIR pada sampel kulit imitasi PVC dengan sampel di range 2923 cm pangkat negatif 1 hingga 1380 cm. Didapat gugus fungsi berupa polimer alifatik atau PVC. Maaf. Kemudian pada data 17,27 hingga 1118 didapat plasticizer ester, kemudian pada 1578 hingga 874 berupa gugus fungsi aromatik, dan yang terakhir berupa dengan angka 743 hingga 607 didapat gugus fungsi berupa CCl atau polyvinyl chloride. Oke, izin masuk ya teman-teman, maaf. Bisa dilanjut oleh satu teman kami yaitu Hendra Sulisaka. Tadi ada kendala di sinyal kos ini. Tadi kan udah ada dari minggu ke 0 itu dari hasil UV kulit imitasi. Ini mungkin diamati untuk minggu pertama, kedua, dan next. Minggu ketiga dan keempat. Mungkin next. Pembahasannya benar. Next sampai yang FTIR. Nah, sampai sini. Jadi berdasarkan hasil FTIR dari seluruh minggu itu kan, kenapa kok sebelumnya tuh banyak sekali data? Soalnya tuh yang diuji itu ada dari kuat sobek dan kuat tarik. Cuma kalau dijelasin satu-satu di sini mungkin nanti kelamaan. Jadi mungkin saya akan tarik benang merahnya itu relevansi dengan judul kan. Jadi di sini hasil FTIR itu seluruh minggu dan sampel perbandingan PVC. Dapat disimpulkan bahwa material yang dianalisis adalah kulit sintetis berbasis PVC dengan kandungan plasticizer ester dan senyawa aromatik. Gugus fungsi utama seperti CL, CH, alifatik, CO, dan CO terdeteksi secara konsisten, menandakan stabilitas kimia struktur PVC dan aditifnya selama periode pengujian. Setelah pengujian UV ini, material PVC masih stabil, namun terdapat aditif berupa plasticizer dan senyawa aromatik mulai mengalami degradasi ringan. Hal ini mempengaruhi fleksibilitas dan kekuatan tarik dari jangka panjang, walau dari minggu yang paling mengalami lonjak itu pada minggu ketiga. Kenapa kok plasticizer itu bisa membuat kulit sintetis itu menjadi tidak fleksibel? Dan bahkan karena di paparan sinar itu kan mempengaruhi pengaruh dari plasticizer sendiri yang mengurangi fleksibilitas dari kulit sintetis. Maka dari itu kulit sintetis menjadi rapuh. Gitu teman-teman. Udah, Don. Baik, selanjutnya operator bisa minta data pembahasan milik UTM ke datanya aja, ke pembahasan itu, datanya aja. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman di situ. Kenapa ada lonjakan angka sangat fluktuatif sekali dari minggu pertama dan minggu kedua, 3 dan 4. Di situ kami selaku praktikan melakukan beberapa kesalahan yang menjadikan pada saat pengujian tersebut tidak menghasilkan hasil yang akurat. Salah satunya itu plating, penempatan pada clamping force-nya. Jadi ada salah satu bagian yang di mana force-nya itu tidak kebagian secara utuh. Serta
Dan pembahasan UTM yang saya bawakan di sini ialah data dalam tabel tersebut menunjukkan penurunan yang terbilang signifikan pada kuat tarik di bagian kuat tarik dan elongasi pada minggu kedua dan ketiga dibandingkan yang 41 dan keempat. Dikarenakan efek degradasi material PVC akibat paparan UV sendiri selama durasi pengujian sebagaimana dijelaskan oleh salah satu literatur milik Sebayang pada tahun 2015. Dalam jurnalnya beliau mengemukakan bahwasannya perlakuan panas dan UV dapat menurunkan kekuatan mekanik PVC sampai 20 hingga 30%. Sehingga fluktuasi kuat tarik yang terjadi juga kemungkinan besar disebabkan kesalahan penjepitan di area clamping pada mesin UTM. Jadi sudah terkena paparan, terjadi degradasi, terjadi juga kesalahan dalam penggunaan clamping force. Sehingga distribusi tegangan tidak merata dan mempengaruhi hasil pengujiannya. Hal ini sejalan dengan prinsip standar SNI atau SNI ISO pada tahun 1924 hingga 2016 yang menekankan stabilitas metode uji tarik dan kecepatan elongasi tetap untuk mendapatkan data yang valid dan konsisten. Kemudian untuk data kuat sobek sendiri, meskipun SNI ISO 1924-2 tidak secara spesifik mengatur, literatur teknis menyatakan bahwa pengujian kuat sobek juga sangat bergantung pada kestabilan penjepitannya sendiri untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ke depannya. Hingga penurunan kuat sobek akibat degradasi material akibat paparan UV juga selaras dengan penemuannya milik literatur milik Sebayang 2015. Mungkin cukup itu pembahasan terkait UTM. Bisa saya kembalikan lagi ke operator. Berdasarkan hasil FTIR dari seluruh minggu dan sampel pembanding PVC yaitu tanpa di tes UV vis, dapat disimpulkan ya bahwa material yang dianalisis adalah kulit sintetis berbasis PVC dengan plasticizer ester dan senyawa aromatik. Gugus fungsi utamanya seperti CCl yang menunjukkan gugus PVC, polyvinyl klorida, lalu CH freatik, CO dan CO terdeteksi secara konsisten baik pada minggu pertama hingga minggu keempat yang menandakan stabilitas kimia struktur PVC dan aditifnya selama periode pengujian. Setelah pengujian UV, material PVC kami masih stabil, tetapi plasticizer dan senyawa aromatik lainnya mulai mengalami degradasi ringan. Hal ini bisa mempengaruhi fleksibilitas dan kuat tarik maupun kuat sobek jangka panjang walau belum parah dalam 3 minggu pertama. Lalu dari pembahasan tadi dapat disimpulkan yang pertama, dalam membuat spesimen uji ini, baik kuat tarik maupun kuat sobek, dilakukan dengan pemotongan dan pengukuran menggunakan alat. Lalu yang kedua, UV prinsip dan prosedur UV tester. UV tester menstimulasikan sinar matahari untuk menguji ketahanan cuaca pada plastik dengan pengaturan waktu. Yang ketiga, prinsip dan prosedur FTIR. FTIR mengidentifikasi gugus fungsi kimia dengan mendeteksi serapan radiasi inframerah. Lalu adapun prosedurnya diawali dengan persiapan sampel, lalu pemasukan sampel pada alat,
pengukuran spektrum dan analisis puncak FTIR. Lalu prinsip UTM, Unit Standstill Machine, yaitu menguji sifat mekanik, baik tarik, tekan, dan elongasi dengan memberi beban terkontrol pada spesimen dan mencatat respon deformasi. Lalu ada pengoperasian FTIR dan UTM, yaitu menggunakan dan mengkalibrasi FTIR serta UTM untuk memperoleh data uji yang akurat sesuai standar. Lalu yang keenam, analisis pengaruh paparan UV, yaitu menganalisis kekuatan mekanik, yaitu kuat tarik, elongasi, dan kimiawi berupa struktur polimer, yaitu FTIR, sebelum dan sesudah paparan UV. Baik, lanjut. Ini ada beberapa referensi yang kita gunakan. Bisa lanjut, Dania. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan? Saya. Mungkin biar dimulai dari Safitri dulu, boleh? Oke, baik. Di sini saya akan bertanya. Perkenalkan, saya Safitri Dwi Rahmadani dari kelompok 3 dengan NIM 2303018. Di sini saya akan bertanya, apakah kulit sintetis PVC yang memiliki foam mempengaruhi hasil UV vis? Terima kasih. Baik, untuk mungkin ada dari yang lain ingin bertanya? Saya. Baik, untuk Arifin. Mungkin bisa digeser di pembahasan kuat tarik kuat sobek, Dok. Untuk Dania. Yang mana, Saudara Arifin? Yang tabel. Yang tabel yang dibaca Lukman tadi, Dania. Sebelum ini. Nah, aku sebenarnya cuma ini bertanya sebenarnya sih. Dari data kuat tarik, ini kan dari data kalian ini kan dia itu di minggu pertama dia kan 1,112. Dan di minggu kedua itu kan dia 76,1. Jadi itu kayaknya malah mengalami kenaikan dong, bukan penurunan. Jadi pertanyaannya? Dan intinya dari referensinya dia kan nggak sesuai dengan referensinya. Dan juga pada kuat sobek juga dari minggu 1 ke 4 tuh bukannya ada penuh, dari minggu kedua ke 4 tuh bukannya ada penuh, tapi dia malah ada kenaikan. Minggu ke berapa tadi? Kedua ya? Kuat sobek kan di minggu 2 ke 4 kan dia ada kenaikan malah, bukan ada penurunan. Sedangkan dari remisi penelitiannya kan penurunan kuat sobek secara signifikan akibat degradasi material. Naik. Berarti pertanyaannya kenapa bisa naik ya hasilnya? Ya kenapa kok bisa dia malah naik? Dan harusnya turun gitu ya? Harusnya kan turun. Baik. Saya. Mungkin selanjutnya dari Rois. Saya mau bertanya. Saya ingin bertanya dari hasil pengujian UV tester kalian, apa yang terjadi pada kulit sintetis kalian dengan warnanya, apakah mudar atau tidak, atau sama saja? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rois. Mungkin maaf teman-teman, untuk yang lain pertanyaan kita batasi hanya 3. Baik, untuk pertanyaan dari Safitri, izin menjawab.
Apakah kulit sintetis PVC yang memiliki foam mempengaruhi hasil UV vis? Jawabannya iya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada spektrum serapan, terutama FTIR atau transmitansi yang diukur oleh UV vis juga. Lalu adanya foam pada kulit sintesis PVC juga dapat menyebabkan interferensi pada pengukuran UV vis, terutama jika foam tersebut memiliki gugus kromofor yang dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Lalu ada pula porositas pada foam dapat menyebabkan penghamburan cahaya, sehingga mengurangi intensitas cahaya yang diteruskan ke detektor. Ini dapat mempengaruhi akurasi hasil pengukuran. Mungkin dari Safitri jawabannya apakah sudah menjawab? Oke, baik, untuk jawabannya sudah menjawab. Terima kasih. Mungkin dari teman sekelompok saya untuk menanggapi pertanyaan. Menanggapi pertanyaan Arifin, ini pertanyaannya minggu pertama dan minggu kedua kenaikan kuat sobek, minggu kedua keempat naik, bagaimana, kenapa naiknya, harusnya turun. Bisa diperingkas lagi nggak, maksudnya pertanyaannya gimana, Pin? Ya, intinya pada kuartal ini kenapa minggu 2 dan 3 ini malah naik? Itu memang kesalahan data atau memang hasilnya gitu? Terus pada kuartal B ini pada minggu 2, 3, 4 ini kenapa dia naik? Ya kan pada teori kan dia harusnya menurun secara signifikan. Ya, izin jawab ya. Jadi fluktuasi dari data-data tersebut itu adanya terjadi kesalahan dalam penggunaan clamping force. Jadi mau mengambil probabilitas lain atau mengambil jalan tengahnya, balik lagi ke faktor di luar kendali, yaitu kelalaian dari operator itu sendiri. Harusnya kuat tarik itu kan dihubungkan sama elongasi. Sedangkan kesalahan datanya ini yang bikin rancu itu di minggu ketiga dan lebih rancu lagi di minggu 1 dan minggu keempat. Jadi kesinambungan ini data-data ini memiliki kesalahan, yang jelas itu kesalahan. Tapi kalau misalkan mau dipaksain lagi terkait jawabannya, asumsi kami sebagai kelompok seharusnya kalau misalkan elongasi yang didapat ialah 95, berarti kuat tariknya juga itu bukan 1, karena elongasi 84 di minggu kedua dia didapat kuat tarik 76 dan minggu ketiga ialah 72, setelah elongasi pada minggu ketiga itu 73. Dengan kata lain, yang bisa dijawab itu ialah minggu kedua dan minggu ketiga saat diberikan gaya elongasinya tidak jauh-jauh dari kuat tarik tersebut, sehingga sampel tersebut terdegradasi dengan baik. Sementara pada minggu 1 dan minggu keempat itu terjadi kesalahan. Kemudian pada kuat sobek itu balik lagi kesalahan pada penggunaan clamping force. Soalnya kita sebagai praktikan itu saat sudah melawan kesalahan pada clamping force, maka percuma saja untuk melakukan praktik pengujian yang lain. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Aku praktikan di kelompok 4 dalam mengamati sebuah data. Diagram Alif dulu atau apa? Saya balik lagi ke Arifin. Terima kasih Mas Ahmad. Saya akan menjawab pertanyaannya Saudara Rois. Pada kulit sintetis yang kita gunakan itu
adanya pudar warna dan saat diuji kuat sobek, patahan sobekannya menjadi pendek. Semakin lama di mesin UV vis, semakin banyak pudarnya. Jadi intinya kulit sintetis yang kita uji itu mengalami pudar warna di minggu ke 2 sampai 2 dari 2 ya, Cit? Iya. Lalu pada minggu pertama itu kurang terlihat pudarnya. Pas di minggu kedua baru terlihat bahwa perubahan warna pudar itu ada. Degradasinya tuh muncul. Mungkin dari saudara Oirois, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Mungkin cukup dari kelompok 4. Terima kasih atas tanggapan dari teman-teman. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya guys kita. Kelompoknya